pada usia madya ini dibedakan antara pria dan wanita. Pertama, pada pria, biasanya prestasi keberhasilan tertinggi bagi pria diperoleh pada usia 40-an dan awal 50-an. Pada masa itu, pekerja tidak hanya dapat mencapai puncak status dalam jenjang organisasi saja, tetapi juga pendapatannya mencapai angka tertinggi. Pria berusia madya secara kelompok lebih puas dengan pekerjaannya daripada mereka yang relatif masih muda. Sebagian karena bagi orang usia muda mempunyai pekerjaan saja sudah menyenangkan, dan sebagian lagi karena mereka mempunyai pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang mereka punyai waktu masih muda. Bagaimanapun juga, ada beberapa pria yang berusia madya yang telah mencapai puncak statusnya dalam pekerjaan tetapi masih juga belum puas. Dalam kondisi seperti ini, beberapa dari mereka berusaha mencari pekerjaan yang lebih mereka sukai, dan bagi sebagian pria lain, tidak sekedar berganti pekerjaan saja, tetapi ada juga yang berganti profesi. Yang kedua, pada wanita, jumlah wanita usia madya dalam profesi, bisnis, dan industri meningkat. Masalah penyesuaian diri mereka juga bertambah. Salah satu masalah utama menyangkut kesamaan dengan pria dalam perekrutan, promosi, dan gaji. Sebagian wanita melihat pelatihan dan kemampuan mereka merasa sulit mendapatkan pekerjaan dan dipromosikan daripada pria. Bidang kerja wanita biasanya tidak memperoleh persaingan yang berat dari pria. Karena kondisi tersebut, banyak wanita usia madya tidak hanya merasa tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi mereka juga tidak kerasaan pada satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Beberapa dari mereka, khususnya yang mempunyai pekerjaan atau jabatan penting, memutuskan untuk mengganti pekerjaan dan karir setelah mencapai usia madya. Penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan yang mengalami perubahan hubungan yang renggang dengan saudara atau kerabat terdekat karena jarang bertemu dan memiliki masalah merawat orang tua yang berusia lanjut. Disarankan kepada dewasa madya untuk menyiapkan diri untuk melalui fase pada masa usia madya ini agar penyesuaian diri dewasa madya ini dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Penyesuaian terhadap perubahan peran dengan pasangan. Perubahan dan penyesuaian peran dan hubungan sosial pasangan yang telah bercerai. Setelah perceraian terjadi, maka hampir keseluruhan peran masing-masing pasangan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari dalam perkawinan sebelumnya otomatis mengalami perubahan. Peran suami untuk menafkahi dan melindungi anak dan istrinya atau anak-anak atau keluarga relatif tidak berfungsi lagi. Perceraian merupakan terputusnya hak-hak dan kewajiban seorang suami. Begitu juga dengan pihak istri. Peran sebagai istri dalam sebuah perkawinan tentu sangat berbeda dengan peran yang harus dijalani ketika telah bercerai, di mana secara kasat mata tampak terjadi penambahan peran. Perubahan baik perubahan dalam peran masing-masing pasangan antara ketika sebelum dan sesudah bercerai. Penyesuaian seks adalah kemampuan individu untuk bereaksi karena tuntutan dalam memenuhi dorongan atau kebutuhan dan mencapai ketentraman batin dalam hubungannya dengan sekitar, dan masalah pemenuhan kebutuhan seksual.
aspek adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Selanjutnya, penyesuaian terhadap pasangan. Penyesuaian dengan pasangan merupakan salah satu aspek dari penyesuaian dalam perkawinan. Untuk mencapai keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan, dibutuhkan kemampuan dari masing-masing pasangan untuk bisa menyesuaikan diri dengan berperan secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat dengan pasangan. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Menjadi kakek nenek adalah peran yang penting dan dihargai dalam keluarga, di mana anggota keluarga memiliki pandangan tertentu terhadap keberadaan kakek nenek dalam keluarga, khususnya tentang apa yang akan diajarkan kepada cucu mereka. Ketika cucu mereka mengalami disabilitas, pada kakek nenek terbentuk harapan khusus terhadap diri dan cucu, dan terjadi penyesuaian diri dalam proses interaksi dengan cucu. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dengan hidup sendiri pada usia madya. Beberapa teori dan fakta mengungkapkan bahwa secara umum yang individu pada usia madya yang hidup melajang atau hidup sendiri akan menemukan hal-hal yang cenderung dianggap negatif seperti stigma, rasa kesepian yang memicu tekanan batin. Beberapa dampak positif hidup sendiri atau melajang dan teori dari Hurlock juga mengatakan orang-orang usia madya yang melajang atau hidup sendiri dapat memandang kehidupan melajang sebagai suatu hal yang positif karena telah menyesuaikan diri dan bahagia dengan kehidupan melajangnya. Jika individu ini melewati fase kritis dalam kehidupannya, maka akan dapat menimbulkan perasaan nyaman dan percaya diri sehingga mendorong perempuan untuk lebih dapat menghargai proses kehidupannya. Sedangkan jika perempuan tidak berhasil menyesuaikan diri, maka akan berdampak pada kurangnya pengendalian diri, kurang dapat menerima diri, dan kehilangan kepercayaan diri. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka individu akan sulit mencapai kebahagiaan dan mengalami stres atau depresi akibat kegagalan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan yang kompleks.